Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizul sebagai moderator akan mengawali diskusi kali ini dengan materi resiko manajemen strategi. Kami dari kelompok 1 dengan tim genap kelas manajemen strategi yang diampu oleh Bapak DRS Yanuar Saksono MM dan beranggotakan Arfi Dayani, Nadia Rizky, Anissa Kuswardani, Muhammad Azizul atau saya sendiri, Rismawati, dan Wisnu Aji Saputra. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Anissa Kuswardani. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua penyebab resiko, yang ketiga adalah resiko strategi, yang keempat adalah dampak resiko, yang kelima adalah pemantauan resiko strategi, yang keenam atau yang terakhir adalah pengendalian resiko. Dari yang pertama yang akan dibahas yaitu pendahuluan. Resiko strategi adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi risiko ini timbul antara lain karena suatu perusahaan menetapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Melakukan analisa lingkungan strategis yang tidak komprehensif atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadia Rizky Handayani. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu selain itu resiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Kegagalan manajemen risiko dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, penutupnya suatu perusahaan, dan bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategi adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah pada umumnya, risiko strategi ini muncul karena disebabkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, penetapan visi serta misi lembaga keuangan yang tidak searah dengan strategi. Kedua, pelaksanaan analisis lingkungan bisnis yang kurang komprehensif. Ketiga, ketidaksesuaian rencana strategi antar level strategis. Yang keempat, gagalnya pengantisipasian dalam perubahan teknologi. Yang kelima, adanya perubahan kondisi ekonomi makro. Dan keenam, adanya kompetisi pada pasar. Dan yang terakhir, adanya kebijakan otoritas yang berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Arfi Dayani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu mengenai resiko manajemen strategik. Kami akan berfokus kepada kekecewaan kemungkinan dari orang bawahan akan keikutsertaannya jika tujuan tidak tercapai. Para manajer strategik harus mampu mengantisipasi dan menangani kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Bawahan mungkin mengharapkan keterlibatan mereka bahkan dalam hal yang kecil saja. Dari keseluruhan formulasi strategi akan menghasilkan persetujuan atas usulan mereka dan kenaikan imbalan. Atau mereka mungkin berharap masukan-masukan mereka digunakan juga untuk keputusan-keputusan lain. Nah, berikutnya dampak dari resiko yang ditimbulkan jika seseorang manajer salah mengambil keputusan yang menyebabkan tujuan itu tidak tercapai. Nah, yang pertama itu merugikan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, orang lain akan ragu terhadap kemampuan manajer tersebut. Dan yang ketiga, manajer akan kehilangan rasa percaya diri atas kemampuannya. Dan yang keempat, menimbulkan masalah-masalah baru. Dan yang kelima, proses manajemen dalam organisasi akan terhambat. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rismawati.
Baik, saya lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah pemantauan resiko strategis. Pemantauan resiko strategis dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh resiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, serta munculnya isu-isu strategis akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis dan kondisi keuangan. Yang selanjutnya adalah pengendalian risiko strategis. Pengendalian risiko strategis harus dimiliki oleh perusahaan untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan, dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi, di mana harus disetujui dan ditinjau secara berkala. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Kepada Mas Wisnu, saya persilahkan. Saya lanjutkan. Sistem informasi manajemen risiko strategis, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan ditinjau secara berkala. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif meliputi: yang pertama, dapat membantu mengurus perusahaan menjaga aset. Yang kedua, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan penyelenggaraan aspek kehati-hatian. Berikut adalah contoh penerapan di perusahaan dengan contoh PT Fast Food Indonesia atau KFC. Resiko operasionalnya dengan contoh penerapan manajemen risiko strategi dalam PT Fast Food Indonesia, yaitu terhadap resiko operasional. Resiko operasional merupakan risiko kerugian yang muncul akibat adanya kegagalan atau kecacatan proses dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Risiko operasional terjadi ketika adanya sistem internal yang tidak berfungsi, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional restoran. Dalam perusahaan KFC terdapat risiko strategi berupa operasional pemasok dan operasional konsumen. Operasional pemasok dengan risiko kualitas produk yang diperjualbelikan tidak sesuai standar, dengan penyebab pengawasan terhadap operasional restoran yang kurang ketat dan pemasok bahan makanan tidak mengikuti spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Maka hal itu menjadi dampak potensial. Dengan adanya risiko tersebut, maka dapat membahayakan keselamatan pelanggan yang mengonsumsi dan sistem distribusi perusahaan terganggu. Operasional konsumen dengan risiko SDM yang tidak kompeten, dengan penyebab perekrutan sumber daya manusia yang tidak sesuai standar dan kurangnya pelatihan atau pembekalan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka berdampak dengan pelayanan terhadap pelanggan yang buruk, sehingga dapat terjadinya kesalahan yang fatal dan yang dapat mengganggu operasional bisnis. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga bermanfaat.